Pusat Umat Katolik Dunia di Vatikan telah membuat permintaan resmi kepada pemerintah Turki untuk mendapatkan akses ke kitab suci yang dipercaya sebagai Injil Barnabas yang berusia lebih dari 1.500 tahun senilai $28 juta 49,57 triliun rupiah yang saat ini dipegang oleh pemerintah Turki. Salinan dari halaman kitab suci ini dilaporkan bernilai sekitar 1,7 juta dolar 2,22 triliun rupiah. Apa itu Injil Barnabas dan mengapa Vatikan sampai mau mengeluarkan dana yang cukup fantastis untuk kitab yang diklaim oleh pihak gereja sebagai Injil Barnabas yang palsu? Mari kita kaji bersama, semoga bermanfaat. Injil Barnabas adalah sebuah buku yang mengisahkan tentang penginjilan Yesus Kristus. Dan penulisnya adalah Barnabas, ia adalah salah satu murid dekat Yesus dari ke-12 rasul. Injil Barnabas telah diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa seperti bahasa Italia, Spanyol, Inggris, dan Arab. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya, dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sebagaimana diketahui, Saint Barnabas adalah seorang tokoh berpengaruh di antara murid-murid Yesus selama masa penginjilan. Ia adalah seorang tokoh yang berkelana bersama Petrus, dan ia juga adalah tokoh yang telah bersilang pendapat mengenai doktrin kekristenan awal dengan Paulus. Barnabas dipercaya sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus di antara 12 muridnya yang lain. Pertemuannya dengan Paulus terjadi setelah kisah Yesus terangkat ke surga. Di masa itulah di mana para rasul dan murid Yesus mengalami tekanan, penganiayaan sampai pembunuhan yang dilakukan oleh Farisi. Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Tertulis di Kisah Para Rasul 9:27. Barnabaslah yang meyakinkan pengikut Yesus. Jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus yang terkenal penganiaya pengikut Yesus, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan dan mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 9:27. Barnabas terlibat dalam perselisihan dengan Paulus ketika mereka hendak melakukan perjalanan pekabaran Injil untuk kedua kalinya. Barnabas bersikeras ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus menolak dengan alasan Markus sudah tidak setia. Akhirnya, mereka berdua berpisah. Paulus pergi bersama Silas, sedangkan Barnabas berangkat ke Siprus bersama Markus. Kisah Para Rasul 15 ayat 35-41. Daftar nami dan pengajar dalam Kisah 13 ayat 1 kelihatannya merupakan daftar nama para pemimpin gereja di Antiokhia. Dengan nama Barnabas dicantumkan dalam urutan pertama dan Saulus Paulus sebagai yang terakhir. Jenazahnya ditemukan dalam suatu kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno tahun 478 sesudah Masehi. Berisikan satu salinan Injil tua yang ditulis dengan tangannya sendiri. Buku ini ditemukan di atas dada jenazahnya, kemudian Injil tersebut dibawa ke Bizantium oleh uskup. Itulah mengapa gereja Chipriot menjadi bebas dari Konstantinopel dan menjadi gereja ortodoks. Dari sana, Injil Barnabas dibawa ke Roma, sekarang berada di Vatikan bersama harta-harta tersembunyi peninggalan para rasul dan Injil lainnya yang dirahasiakan keberadaannya karena isinya bertentangan. Seringkali orang-orang mencoba untuk menerjemahkannya. Ada seorang pendeta Italia di abad ke-16 yang datang untuk melihat Injil itu di Vatikan. Namun dia menjadi Muslim begitu membaca dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Italia. Lalu setelahnya kitab itu hilang, dan setiap ada yang menerjemahkannya. Mereka menghilang. Kejadian ini tidak terjadi lagi di era modern, di mana Turki memegang salah satu salinan utuhnya yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Baiklah, kita telah sekilas mengenal tentang Santo Barnabas. Dan sekarang kita kembali ke kajian utama tentang Injil Barnabas. Injil Barnabas telah dikutuk oleh gereja-gereja barat tahun 382
dekret dari Paus Innocens I tahun 465, dan dekret dari Gelasius tahun 496. Dekret Gelasius menyebut Evangelium Barnabas sebagai Injil yang dilarang. Jadi sekarang teman-teman tahu ya, kalau Injil Barnabas sudah ada sebelum konsili gereja Katolik pertama diadakan untuk mengkanonkan ke-73 Injil menjadi 4 Injil yang mana sekarang ada di Perjanjian Baru, sisanya kemana? Terkubur di Vatikan bersama rahasia dan harta peninggalan dari para rasul. Injil ini kemudian muncul dalam perpustakaan Paus Sixtus V dan ditemukan oleh seorang pastor bernama Fra Melino. Injil Barnabas telah dipakai di gereja-gereja kekristenan awal sampai ke masa dekret Gelasius. Sesudah dekret itu diterbitkan, Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil-Injil yang lain yang sekarang terkenal dengan nama Injil-Injil Apokrifa. Kebanyakan dari Injil-Injil ini berhasil dimusnahkan, sebagian lagi hanya diketahui namanya. Ada pula hanya ditemukan beberapa lembar. Satu naskah Injil Barnabas yang berhasil lolos dari pemusnahan ialah naskah yang dipegang oleh Pastor Fra Melino yang tersebut di atas sekarang berada di National Bibliothek Wina. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat terjemahan-terjemahan, di antaranya terjemahan bahasa Arab oleh seorang Kristen terkemuka Dr. Khalil Sa'dah. Ia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Injil kuno ini, malah terkadang-kadang ia terjemahkan secara harfiah. Injil Barnabas adalah Injil tulisan asli Barnabas murid Yesus. Dan bukanlah surat Barnabas yang dikenal kekristenan hari ini, karena Injil Barnabas adalah sebuah kitab Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus. Dari kelahiran sampai penyaliban, yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4. Salah satu kitab Injil Barnabas yang original telah ditemukan kembali setelah sempat dihilangkan dan disembunyikan pihak gereja Kristen di Turki selama 12 tahun. Injil Barnabas isinya mengajarkan doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan karya keselamatan dan putra Allah yang diajarkan dalam Bible kanonik. Dalam Injil Barnabas diajarkan, Yesus tidak sedang mengorbankan dirinya sendiri. Karena menurut Barnabas mengorbankan darah manusia adalah terlarang dan bukanlah bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Ajaran Yahudi hanya boleh mengkorbankan hewan ternak yang kosyar dan bukanlah darah manusia. Bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih logis? Darah manusia atau darah hewan? Injil Barnabas di era awal kekristenan adalah ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan putra Allah, sehingga Paus terdahulu telah melarang beredarnya buku ini tahun 382 Masehi dan Paus Innocens I di tahun 465 Masehi sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh dan buku-bukunya dibakar dan dirusak karena mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak karya keselamatan dan korban darah manusia yang diajarkan Paulus. Emangnya Yesus mengajarkan pengorbanan darah manusia sebagai keselamatan? Dasar Paulus, ada-ada aja. Injil Barnabas yang original dan sejak semula memiliki pemahaman asli kaum Yahudi yang tidak mengakui adanya Allah Anak dan tidak mengakui karya keselamatan yang diajarkan Paulus. Beberapa pihak peneliti memandang versi yang masih ada ini sebagai transmisi asli dari ke-12 rasul yang ditindas. Beberapa pihak yang telah meneliti isinya menganggap buku ini memiliki pandangan dari sisi lain terhadap sosok Yesus. Individu Barnabas adalah penulis buku ini sendiri. Barnabas menulis Injilnya setelah dipesan oleh gurunya Yesus untuk menulis Injil ini, agar murid-murid utama Yesus bisa berpatokan dengan Injil tulisan Barnabas. Barnabas salah satu murid Yesus yang cerdas dan sangat dekat dengan gurunya seperti temannya Petrus. Barnabas merupakan murid langsung atau termasuk dalam kelompok ke-12 Rasul Yesus Kristus yang pertama. Udah dulu ya. Durasi udah mentok nih. Lanjut part 2 ya.